Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fitriatus Saada, NIM 12300210222 dari program studi S1 Kebidanan. Kali ini di praktikum keempat saya akan membahas tentang biolistrik di mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biologi. Nah, pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama pengertian biolistrik, macam-macam gelombang, isyarat kelistrikan tubuh, yang dimana saya akan membahas tentang EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EEG. Bagaimana tentang penjelasannya? Mari simak penjelasan saya. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrit yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Macam-macam gelombang. Adapun macam gelombang sebagai berikut. Yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, arus setengah gelombang. Yang ketiga, arus setengah penuh. Yang keempat, arus searah murni. Yang kelima, faradik. Keenam, sentakan faradik. Yang ketujuh, sentakan sinusoidal. Kedelapan, galvanik dan yang interruptus. Dan yang terakhir, yang kesembilan, arus gigi gergaji. Isyarat kelistrikan tubuh. EMG yang pertama, elektromiogram. Elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Adapun fungsi dari elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot yang berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Cara kerja otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf. Dari otak atau medula spinalis ada 25 hingga 2000 serat otot sel dihubungkan dalam saraf via otot end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati syarat otot berupa dengan potensial istirahat yang melewati serat syaraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke syaraf otot melalui motor end plate.
Sistem kerja EMG pada beberapa syarat otot, yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit yang tujuannya mengukur isyarat listrik dari sejumlah motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Ini adalah contoh dari elektromiogram. Yang kedua, EKG, elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem operasi dan konduktif khusus. Fungsinya yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua, memadu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infarkt jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat abis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru dan hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misal hiperkalemia dan hipokalemia. Dan yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas kondisi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Cara kerjanya, mekanisme elektrokardiogram ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor. Jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan depolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Ini contoh dari EKG atau elektrokardiogram. Selanjutnya yang ketiga, EGG atau elektrogastrogram. Elektrogastrogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsinya yang pertama, elektrogastrogram berfungsi untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAH. Yang kedua, elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas pada lambung. Cara kerja, elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Ini contoh dari EGG atau elektrogastrogram. Baik, yang keempat, ENG atau elektroneurogram. EGG, elektroneurogram, adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan sel saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsinya untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Cara kerjanya, sebuah ENG biasanya diperoleh dengan menempelkan elektroda ke jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke saraf akuisisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal dan elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf.
tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Pada peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi ini memiliki keuntungan mereka. Ini contoh dari alat ENG, elektroneurogram. Baik, selanjutnya ERG, elektroretinogram. Elektroretinogram atau ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG dibantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsinya untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara kerja: pada uji ERG, pasien akan memakai tambahan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam seni tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kotak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kotak pada mata ketika diserot cahaya. Ini adalah contoh alat ERG, elektroretinogram. Selanjutnya EOG yang keenam ya. Elektrookulogram adalah suatu program pengukur atau pencatatan berbagai potensial pada kornea dan retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea dan retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerjanya: pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan anguler dan percepatan angulernya juga dapat ditentukan. Elektrookulogram lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nightmares, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Misal EOG bergantung pada otot mata yang sistem vestibuler. Ini contoh dari EOG. Selanjutnya adalah EEG, elektroensefalogram. EEG atau elektroensefalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Berfungsi untuk: 1. mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan
lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desa orang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau demensia, narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak pada saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Cara kerja dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Ini contoh dari alat EEG, elektroencephalogram. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sel-sel tertentu dengan mengukur sinyal yang sesuai secara selektif. Kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Di bawah ini kita membahas sebagian dari sinyal-sinyal listrik tersebut. Sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram EKG, dari otak, elektroencephalogram EEG, dan dari otot, elektromyogram EMG merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal listrik yang kurang dikenal, misalnya dari retina, elektroretinogram ERG, dan dari otot mata, elektrookulogram jantung, magnetokardiogram MKG, dan dari otak, magnetoencephalogram MEG. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.